Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, ku berikan hatiku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Imamat pasalnya yang ke-27. Kitab Imamat pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, maka nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, yakni sehomer taburan benih jelai berharga 50 sikal perak. Jikalau ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, maka nilainya haruslah dipegang teguh. Tetapi jikalau ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, maka imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangkan dari nilainya. Dan jikalau orang yang menguduskannya benar-benar mau menebus ladang itu, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan ladang itu tetap dimilikinya. Tetapi jikalau ia tidak menebus ladang itu, malahan ladang itu telah dijualnya kepada orang lain, maka tidak dapat ditebus lagi. Tetapi pada waktu bebas dalam tahun Yobel, ladang itu haruslah kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang dikhususkan bagi Tuhan. Imamlah yang harus memilikinya. Dan jikalau ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya dan yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu, maka imam harus menghitung baginya harga nilainya sampai kepada tahun Yobel, dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Dalam tahun Yobel, ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya kepadanya, yakni kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu. Dan segala nilai harus menurut sikal kudus. Sikal itu harus 20 gera beratnya. Akan tetapi anak sulung yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan, tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba, itu milik Tuhan. Tetapi jikalau itu dari antara hewan yang haram, maka haruslah orang menebusnya menurut nilainya dengan menambah 1/5, dan jikalau tidak ditebus, haruslah dijual menurut nilainya. Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia atau hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang dikhususkan yang harus ditepas di antara manusia
tidak boleh ditebus, pastilah ia dihukum mati. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema renungan kita hari ini memberikan yang terbaik. Kembali dalam kitab Imamat kita merenungkan bagaimana Allah kembali memberikan ketetapan kepada nenek moyang kita, kepada orang Israel melalui hambanya Musa, di mana Allah memberikan ketetapan ketika kita ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, bernazar di hadapan Tuhan, maka kita harus memberinya dengan hati yang tulus, hati yang beri dengan sukarela, tidak karena terpaksa, karena Allah tidak menghendaki hal tersebut. Sehingga ketika kita akan bernazar, Allah memberikan ketetapan-ketetapan di mana di lain waktu mungkin kita akan mengambil kembali apa yang telah kita persembahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan peraturan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel bahwa itu harus ditebus, harus dibayar, sehingga itu boleh kembali kepada orang yang memberi. Sehingga renungan kita hari ini mau mengatakan kepada kita, sebelum kita memberi kepada Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita memberi secara tulus kepada Allah. Sebab apa yang kita beri itulah bukan sebuah pemberian, karena Allah yang telah memberi dalam hidup kita. Kita hanya mengembalikan kepada Allah, dan kita tidak boleh berpikir bahwa apa yang telah kita berikan itu adalah berasal daripada kita, namun itu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Apa yang kita miliki semua dari Allah. Apa yang kita punya semua karena berkat kasih karunia-Nya. Namun ada orang yang berpikir bahwa apa yang telah diberi itu dari hasil usahanya, dan itu suatu kekejian di hadapan Allah. Sehingga Allah mengingatkan kepada Musa, memberikan ketetapan kepada Musa, sebelum kita memberikan, sebelum kita bernazar di hadapan Allah, mari kita persiapkan memberikan yang terbaik, sehingga Allah berkenan atas setiap apa yang kita persembahkan, dan itu membuat hati Tuhan senang dan hidup kita semakin diberkati. Sehingga jelas dikatakan bahwa ada hal-hal yang bisa kita tebus dan hal-hal yang tidak bisa kita tebus. Karena apa? Dari sejak awal itu adalah bagian milik Allah. Ada yang menjadi bagian milik Allah, dan ada yang menjadi bagian kita yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan ini perlu kita ketahui bahwa semuanya berasal dari Allah. Allah memberikan kepada kita, dan selayaknya lah kita bersyukur kepada Allah dan kembali memberikan kepada Allah sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Dan Allah tidak ingin membuat hati kita merasa kita lebih hebat, namun Allah mau mengajar kita semakin bersyukur di hadapan Allah. Sebagai tema kita hari ini tadi saya sampaikan bahwa memberikan yang terbaik. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah sebagai umat-umat pilihannya, sebagai orang-orang yang diberkati oleh Allah. Allah tidak mau melihat orang-orang yang dikasihinya memiliki hati yang tinggi hati, memiliki kecongkakan karena dia merasa bisa memberi. Namun itu bukan karena hasil usaha kita, semua karena anugerah Allah, sehingga Allah menuntun hidup kita tetap di dalam kerendahan hati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang telah kita miliki
semua berasal daripada Allah. Dan sebelum kita memberikan, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Jangan biarkan kita memberi karena terpaksa. Jangan biarkan kita memberi karena supaya dilihat orang. Kita memberi yang banyak. Tetapi Allah menginginkan kita memberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Allah atas penyertaannya, atas pertolongannya, atas berkat-berkatnya tercurah dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita memberi dengan terpaksa, Allah tidak menghendaki itu. Ketika kita memberi dengan hati yang tinggi hati, merasa hebat semua itu dari diri kita, maka Allah tidak menghendaki itu semua. Allah menginginkan kita sebagai umatnya tetap bersyukur bahwa apa yang kita miliki semua berasal dari Allah, semua atas kasih karunia Allah. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, renungan hari ini mau mengajarkan kita memberikan yang terbaik kepada Allah lewat hati yang penuh ucapan syukur kepada Allah, karena semua berasal dari Allah. Mari kita kembali memberikan kepada Allah sebagai ucapan syukur kita untuk hormat kemuliaan Tuhan Allah yang boleh dipakai di tengah-tengah dunia ini di dalam mengembangkan pelayanan dalam kemuliaan Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana kami belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Allah. Karena apa yang kami miliki semua berasal dari Allah. Ajar kami Tuhan boleh memberikan dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Allah, karena Allah yang telah memberkati kehidupan kami. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.